Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Bencana banjir dan tanah longsor terjadi di beberapa tempat di Karangasem. Warga asing membawa kabur truk dan menganiaya sopir di Badung. Mencoba kelezatan ayam bakar bumbu genep khas Bali di Kota Denpasar. Penjual hewan ternak sapi di pasar tradisional khusus hewan Beringkit Badung masih harus bersabar karena penjualan sapi mereka melesu, padahal biasanya menjelang Idul Adha, sebagian sapi mereka sudah laku terjual. Tahun ini permintaan sapi hidup menurun dibanding tahun lalu. Salah satu penyebabnya adalah syarat perizinan yang harus dipenuhi jika hendak mengirim sapi keluar daerah. Menurun ya? Apakah kemungkinan ini akan meningkat Pak jelang Idul Adha Pak? Nggak tahu ini pemerintahnya gimana ini. Kalau biasa-biasa bagaimana Pak Idul Adha meningkat? Pak, kalau saya yang tahun yang lalu itu meningkat, kalau sekarang menurun. Oh gitu. Yang berapa biasa Pak? Itu kan sapi-sapi yang masih muda itu. Muda ya? Ya, Rata-rata berapa bulan tuh Pak? ya 1 tahun. 1 itu tahun peliharaannya, ya. Tapi menurun saat ini Pak ya? Ya. Permintaan sapi Pak saat ini Pak? Permintaan mengurang dari dulu Pak, sekarang nggak seperti dulu lah. Kalau tahun-tahun dulu ya biasa lah, banyak orang. Banyak ya. Tapi perkiraan nanti Idul Adha ini apakah tetap Pak seperti ini? Ya pasti tetap Pak. Tetap ya. Ya. Berarti tidak ada terlalu lonjakan ya Pak ya? Ya nggak ada. Kendalanya kalau kirim keluar provinsi itu kan kendalanya kan izin ini. Oh gitu ya. Jadi nggak terlalu. Izin itu kenapa Pak? Ya, Izin itu kenapa? nggak tahu urusan pemerintah itu punya. Oh gitu. Jadi masih biasa aja ya Pak permintaannya Pak. Ya. Permintaan sapi hidup diperkirakan tidak akan melonjak meskipun menjelang Idul Adha mendatang. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Setelah peluncuran Pilkada 2024 secara serentak di tingkat nasional dan provinsi, KPUD Bangli Senin lalu resmi meluncurkan Pilkada di tingkat kabupaten di alun-alun kota. Acara dikemas apik dengan menggelar pentas seni sehingga seluruh masyarakat mengetahui. Dalam kegiatan ini KPUD Bangli juga meluncurkan maskot serta jingle atau musik untuk Pilkada Bangli. Bentuk maskot masih sama seperti yang dulu, yakni sosok Amri Prajanayake yang berarti mencari pemimpin yang baik, bijaksana, dan bisa mengayomi masyarakat. Sedangkan untuk jingle, rencananya akan diputar dalam rapat dan pleno KPUD Bangli. Sementara Ketua KPU Provinsi Bali, Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan, Pilkada lebih rawan dari Pileg dan Pilpres. Ia meminta jajaran KPUD Bangli dan sejumlah pihak menjaga integritas dan netralitas, serta mentaati aturan. Sehingga melalui peluncuran ini harapan kami seluruh masyarakat dapat mengetahui bahwa pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Bangli nanti dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Pilkada biasanya jauh lebih rawan dari Pileg dan Pilpres. Kenapa? Karena antara yang dipilih dan yang memilih itu dekat. Rawan gesekan. Maka itu saya berharap saya perintahkan khusus kepada teman-teman di Bangli ya untuk betul-betul menjaga integritasnya. Yang bilang belum itu siapa? Peluncuran tahapan Pilkada beserta maskot dan jingle menghadirkan artis lokal dan nasional sehingga mendapat sambutan luas dari masyarakat. KPUD Bangli berharap acara ini sekaligus bisa menyosialisasikan Pilkada sehingga bisa menarik partisipasi masyarakat untuk memilih. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.
Ayam bakar selama ini menjadi salah satu kuliner yang paling digemari masyarakat. Sebuah tempat makan di Renon, Denpasar menyajikan menu ayam bakar dengan bumbu khas Bali. Proses pembuatan ayam bakar di tempat ini cukup berbeda. Daging ayam dibakar terlebih dahulu menggunakan bumbu ungkep, lalu direbus dengan bumbu genap khas Bali. Satu porsi paket ayam bakar disajikan bersama sayur pelecing kangkung, tempe, tahu, serta sambal. Saat disajikan, ayam bakar kembali dilumuri dengan bumbu genap. Ya, spesialnya di sini sih ayam bakarnya. Bisa dibandingin sama yang lain, di sini punya ciri khas yang lain daripada yang lain. Taste-nya berbeda dari yang lain. Setelah itu daging ayam bakarnya nggak keras, jadi lembut, bumbunya meresap, sama harga untuk kalangan di Denpasar ini sangat terjangkau. Kalau sambalnya saya pakai sambal geprek yang khas kita. Kalau orang-orang sih bilangnya kayak sambal korek ya, tapi saya nggak tahu juga nama sambalnya. Cuma sambal yang ini saya pakai dan kebetulan pas sama lidah orang-orang yang kesini. Karena viral di TikTok kali Kak ya, lihat di Instagram juga, jadi penasaran gitu. Juga tempatnya juga strategis banget kan, gampang dicari. Itu jadi penasaran aja sih. Jadi kesini deh. Jadi keseringan kesini sih Kak jadinya. Kalau biasanya kesini sih ayam kremes ya kayak pakai sultan itu udah favorit banget sih buat aku Kak. Tapi kalau buat menu yang lain juga enak sih semuanya. Kalau di sini menurutku sambalnya sih Kak, sambalnya ini enak banget sih. Karena aku personally nggak terlalu suka pedas kan, jadi kalau buat anak-anak juga bisa banget sih makan di sini Kak. Nggak terlalu pedas, tapi pedasnya masih ada gitu. Harga paket ayam bakar ini tergolong murah, yakni mulai dari Rp11.000 per porsi. Tempat makan ini dibuka mulai jam 9 pagi hingga 9 malam. Tempat berkonsep makanan cepat saji ini selalu ramai dikunjungi karena harganya murah serta lokasi yang nyaman. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Kota Denpasar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Parapita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.